warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiati, rekan sejawat dari saudara Muhammad Irfan Kadir, bertugas di sini sebagai observer untuk mengamati bagaimana tugas dari saudara Muhammad Irfan Kadir, demonstrasi kontekstual, materi atau tugas tentang coaching, supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Sudah siap? Siap. Jadi pada kesempatan ini saya selaku observer akan bertanya-tanya sedikit ya Pak tentang observasi nanti praktik coachingnya, apa yang akan saya nilai selaku observer. Tentunya di sini berkaitan dengan rubrik penilaian selama berlangsung nanti praktik coachingnya. Ya, jadi yang pertama selama berdiskusi rubrik yang insya Allah saya akan nilai dari Bapak, contohnya bagaimana Bapak melihat alur-alur cerita yang akan di ini. Iya. Terus yang kedua Pak, bagaimana saya menanya kompetensi, saya menilai, saya mengamati apakah sudah termasuk ada kompetensi coachingnya yang ada di dalam selama berjalan coachingnya. Terus yang kedua, bagaimana kompetensi mana secara spesifik yang ingin saya observasi. Terus ada juga bagaimana dikatakan capaiannya ya Pak, ya, tentang apa-apa yang sebenarnya yang perlu. Betul sekali Pak yang perlu dilakukan dalam proses nanti. Ya, jadi ada beberapa ya Pak yang insya Allah saya akan nilai dari Bapak sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan tentang rubrik ini? Insya Allah semuanya yang Ibu sampaikan itu saya paham, dan mudah-mudahan nanti dalam proses coaching kepada coaching itu bisa berjalan sesuai dengan alur cerita yang sudah kita pelajari di modul 2 ini. Oh iya Pak, bagus sekali ya. Jadi insya Allah dengan kerjasama kita, saya selaku teman sejawat sebagai observer di sini, insya Allah akan mengamati betul bagaimana perjalanan nantinya. Iya, dengan praktek coaching ini. Iya, insya Allah. Jadi terima kasih ya Pak untuk observernya ini. Iya, jadi dilanjutkan dengan praktiknya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiati, teman sejawat dari Bapak dan Ibu akan mengobservasi tentang praktik coachingnya, di mana di sini ada Pak Irfan sebagai Coach. Ya, jadi sebagai coach dia calon guru penggerak angkatan 7 ya Pak. Terus Ibu iya sebagai coaching. Jadi bagaimana, sudah siap Pak? Siap. Bu? Iya, jadi silakan dilaksanakan ya sebagai coach bagaimana ya semestinya. Iya. Silakan. Iya. Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wiwi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin saya akan mengambil waktu tak sedikit, mungkin sekitar 15 menit atau sekitar 20 menit untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah Ibu Wiwi yang dianggap bisa dituangkan pada saat ini. Apa Ibu punya masalah? Dia punya. Bisa diceritakan Ibu? Jadi yang ini saya ceritakan di sini mengenai masalah pembelajaran. Jadi pembelajaran yang saya amati di sini sekolah kami masih menggunakan cara pembelajaran yang monoton. Misalnya metode ceramah. Iya, ceramah. Begitu. Jadi saya mau ini pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan buat siswa ya? Iya. Oke. Jadi kira-kira setelah perbincangan kita pada sesi kali ini, kurang lebih mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit, apa harapan Ibu ke depannya? Apa harapan Ibu dalam sesi kita pada hari ini? Jadi yang saya harapkan di sini, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Oh iya, jadi intinya nanti Ibu akan membantu teman-teman untuk paling tidak supaya teman-teman itu tidak menonton lagi cara membawakannya, tidak konvensional lagi, mungkin lebih interaktif lagi untuk membawakan kepada
mungkin bisa diperkecil dulu volumenya Ibu. Ya, supaya mungkin kita bisa hadir penuh dalam menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, kita Ibu sudah punya tujuan apa yang akan dicapai. Bagian idealnya semua nanti teman-teman akan bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif kepada siswa kan gitu ya. Nah, kalau untuk kondisi sekarang, seandainya yang kondisi idealnya itu ada di level 10, sekarang Ibu berada di level berapa untuk kondisi sekarang ini? Masih berada di level 5. Masih berada di level 5. Dan impian Ibu, harapan Ibu ketika Ibu menjalankan nantinya apa yang akan jadi harapan Ibu sekarang, mau di kondisi di level berapa? Saya mau di kondisi level 7. Level 7 berarti ada 2 tingkatan naik Ibu ya? Ya. Harapan Ibu. Oke, jadi untuk menaikkan itu kira-kira apa kiat-kiat Ibu supaya bisa dari 5 ke 7 itu, supaya bisa tercapai? Ada tidak langkah-langkah yang dilakukan? Langkahnya itu pertama itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Mengadakan pelatihan-pelatihan. Workshop tentang media pembelajaran, penggunaan kuisis, penggunaan word dalam game. Oh iya. Ya. Oh, jadi intinya Ibu akan melakukan workshop pembinaan kepada rekan sejawat tentang bagaimana caranya menghadirkan media-media pembelajaran yang interaktif kepada siswa. Itu ya Bu ya. Oke, yang mendukung Ibu kira-kira ada ya? Maksudnya yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan impian Ibu itu? Banyak. Ada ya? Ya, ada. Seperti siapa Ibu? Seperti Sir Irfan. Sir Irfan, oke. Saya siap membantu Ibu ya, Ibu Asma. Siap-siap. Ya. Oh, jadi ada rekan sejawat bisa berkolaborasi, membantu Ibu untuk mewujudkan apa yang Ibu inginkan. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, bagaimana perannya kepala sekolah? Apakah akan membantu Ibu atau bagaimana? Peran kepala sekolah itu sangat mendukung. Pasti sangat mendukung ya. Dalam kegiatan misalnya mengadakan workshop, peningkatan kompetisi guru, begitu. Oh iya, Bu. Jadi betul itu Bu yang dikatakan bahwa peran kepala sekolah itu pastilah harus mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan rekan-rekan yang lainnya dalam hal yang positif. Nah, yang akan saya tanyakan kembali, kira-kira kapan aksi Ibu akan dilaksanakan? Jadi aksinya mungkin secepatnya kita mulai. Oh, secepatnya. Ya. Oke Bu. Dalam waktu minggu ini? Ya, minggu ini. Ya, oke, dalam waktu minggu ini. Nah, sekarang ini sisi yang bagian terakhir Bu. Kan Ibu sudah dapatkan jalan keluarnya dari masalah Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan apa yang menjadi keluhan Ibu selama ini? Bagaimana perasaan Ibu? Jadi perasaan saya senang. Senang. Perasaan saya senang mengetahui solusi untuk mengatasi masalah ini. Masalah ini ya. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti insya Allah kita akan bertemu kembali untuk membicarakan lagi bagaimana hasil daripada aksi Ibu ke depannya. Dan saya harap Ibu bisa untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu mengadakan workshop. Dan insya Allah saya berharap bahwa Bapak Kepala Sekolah nantinya akan turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti ini. Saya juga insya Allah akan membantu Ibu Ros juga mungkin akan membantu Ibu insya Allah nantinya ke depan. Bagaimana Bu Ros ya? Kita akan berkolaborasi bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi keluhan Ibu selama ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu dan Ibu Ros, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sekali ya Pak, baru-baru telah dilaksanakan praktek coachingnya, dan saya ambil sedikit waktunya ya Pak, bisa? Bisa. Iya, jadi setelah tadi diobservasi, saya melihat mengamati perjalanan coachingnya, saya ingin tanya dulu ya Pak, masih apa-apa, ada beberapa pertanyaan ya Pak, siap Pak? Oh iya, jadi kaitan dengan tadi perawatan saya, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak? Apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Tadi Bu, saya berhasil melaksanakan satu kegiatan coaching terhadap salah satu rekan sejawat saya, Ibu Wiwi. Oh iya. Alhamdulillah coaching itu berjalan dengan baik. Alur kita semuanya terlaksana, mulai dari tujuan apa yang membuat Ibu Wiwi yang dijadikan masalah. Kemudian sudah ada juga mengidentifikasi masalah tersebut, mulai dari penyebabnya apa. Kemudian kita juga sudah mendapatkan rencana-rencana aksi yang sudah disusun baik oleh Ibu Wiwi, dan alhamdulillah Ibu Wiwi juga sudah mendapatkan jalan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi sendiri, dan dia siap untuk mempertanggungjawabkan, dalam artian dia akan melaksanakan itu dalam waktu yang secepatnya. Itu pun dengan kolaborasi bersama rekan-rekannya yang ada di sekolah ini, termasuk saya. Oh iya, betul sekali ya Pak. Sesuai tadi memang saya sudah amati, alhamdulillah sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksinya, bahkan Bapak sudah hadir sepenuhnya dalam menyelesaikannya ini. Sudah menuntun si Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua Pak, masih ada ini, ya, jadi tabek Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan sebenarnya seperti apa? Kalau saya sendiri dari kompetensi yang saya ingin kembangkan itu sesuai dengan alur kita, saya juga harus menjalankan, menghadirkan kesadaran penuh untuk baik sebenarnya untuk coach maupun untuk coachnya sendiri, supaya kenapa dari kesadaran penuh itu kita juga bisa mendengar dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh coach, dan dari mendengarkan yang baik itu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Kalau kita menyimak dengan baik, otomatis kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari apa yang telah diungkapkan oleh coach. Dan tentunya harapan kita, apa yang menjadi masalahnya Ibu tadi yang sebagai coach itu bisa mendapatkan titik temu atau bisa mendapatkan penyelesaian yang baik, dan itu pun alhamdulillah berasal dari diri sendiri. Jadi seperti yang telah kembali saya ini, saya matian tadi ya, ternyata alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, dengan kerjasama yang bagus, artinya pastilah ada kolaborasi di sini, karena segala sesuatu yang diinginkan Pak pasti dengan adanya kolaborasi yang baik. Jadi ternyata tadi betul-betul ada kolaborasi Bapak sebagai penuntun, dan umpan baliknya tadi sudah disebutkan, banyak sekali yang bisa menjadi umpan balik dari kedua belah pihak ya Pak. Iya, jadi bagus sekali. Jadi tadi sudah alhamdulillah sudah tercapai apa yang diinginkan sesuai dengan alur tirta. Yang kedua sudah memantapkan komunikasi yang baik dan sudah memanfaatkan juga waktu ini. Iya. Jadi saya kira seperti itu ya Pak. Ya, jadi sangat bagus sekali tadi, alhamdulillah sesuai dengan pengamatan saya. Ya, jadi untuk barangkali karena ini sudah sesuai dengan ada umpan baliknya sebagai coach, dan bagaimana menuntun tadi si coach untuk menyelesaikan masalahnya, dan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah itu sudah termasuk coach yang bisa yang diharapkan bersama. Saya kira seperti itu ya Pak. Untuk sesi paskanya ini. Iya, paskanya. Ya, jadi saya kira seperti itu Pak. Jadi untuk ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak ya Pak. Saya juga terima kasih banyak sama-sama kerjasamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kadir, dalam guru penggerak angkatan 7 berasal dari Kabupaten Sopeng, dan ini rekan sejawat saya Ibu Rosminati SPD. Pada kali ini saya akan berperan sebagai observer dan beliau akan berperan sebagai coach. Dan pada hari ini kami akan melakukan coaching
beliau akan melakukan coach terhadap Koci yang kebetulan juga rekan sejawat kami yang namanya Ibu Wiwi. Ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Gimana Ibu? Siap? Ya. Ya, kita akan mengadakan praobservasi dulu. Ya. Jadi di praobservasi ini kita akan berdiskusi tentang beberapa hal yang termasuk daripada rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Jadi apakah Ibu akan melakukan dengan menggunakan alur peer test sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan, dan bagaimana caranya nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Nah, itu nanti akan saya nilai sesuai dengan rubriknya, dan bagaimana Koci bisa menemukan jalan keluar atau penyelesaian daripada masalahnya. Oke, sebelumnya itu Ibu mungkin akan saya tanya-tanya dulu sebelum kita berlanjut ke observasi. Iya Pak. Ya, siap. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada coach sebentar? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana saya harus membuat suatu pertanyaan yang berbobot, bagaimana apa yang saya coaching nanti tidak sebagai coach, artinya memberikan waktu untuk sebalik saya hadir penuh, hadiran penuh, present, terus ada merespon apa sebenarnya ya menjadi permasalahan bagi Koci. Oh, ya. Jadi ada kehadiran penuh atau present, dan kemudian bagaimana Ibu bisa menjadi pendengar yang baik, ya, supaya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, di ketiga itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di observasi ini, yang spesifik dan dari tiga itu tadi? Barangkali yang bagusnya di sini ya pastinya kembali melihat alur cerita ya, tentunya seperti itu. Jadi tapi kompetensi yang barangkali fokusnya di sini adalah bagaimana saya harus hadir penuh. Hadir penuh, iya, ya, oke. Iya, hadir penuh. Dengan kehadiran penuh itu, si coach juga mungkin akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh yang sang coach. Oke. Nah, yang terakhirnya Bu, ya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi apa indikatornya sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa ini sudah tercapai? Barangkali indikatornya di sini apa? Maksudnya, artinya saya lihat dulu tujuannya, terus permasalahannya pastinya dalam prosesnya nanti, terus di situ indikator yang akan dicapai apa sebenarnya titik penyelesaian yang artinya jalan keluarnya. Nah, itulah dengan kolaborasi. Betul. Jadi pastinya tentunya dengan kolaborasi. Oke. Jadi intinya tujuan Ibu itu adalah bagaimana caranya sang coach bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya itu. Iya. Oke. Jadi dari tiga pertanyaan ini saya rasa sudah cukup Bu, dan nanti kita akan melihat hasil daripada observasi Ibu, dan insya Allah setelah hasilnya itu akan kita adakan lagi pasca observasi saya akan menanya-nanya kembali bagaimana hasil daripada observasi. Oke, siap Bu ya? Iya Pak, selamat menjalankan observasi Bu ya? Iya Pak. Oke, kita ikuti proses observasi Ibu Rosmiati bersama Ibu Wiwi sebagai coachnya. Pada kali ini setelah kita adakan tadi pra-observasi, dan kali ini kita menuju ke observasi bersama dengan Ibu Rosmiati sebagai coach dan Ibu Wiwi sebagai coachnya. Gimana Bu? Sudah bisa dilakukan? Mulai? Bismillah. Oke, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wiwi? Ya, alhamdulillah baik Bu Ros. Ini Bu Wiwi tumben-tumben datang di ruangannya saya. Ada apa ya Bu Wiwi? Gini Bu Ros, saya mempunyai masalah. Ini kebetulan saya pembina eskul pramuka di SMP Pergis Ganta. Jadi masalah yang saya temui di sini, bagaimana cara kurangnya motivasi anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka khususnya. Oh iya begitu ya Bu. Ya. Tapi
Tapi pemikiran Ibu bagaimana memang yang semestinya? Saya berharap anak-anak itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Oh ya begitu. Ya. Jadi maksudnya tujuan Ibu Wiwi ke depannya seperti apa? Saya berharap di sini anak-anak memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ekstra. Oh iya ya. Barangkali sebelumnya ya Bu, karena ini habis ada COVID, barangkali 2 tahun ini ada masalah seperti itu barangkali ya Bu. Jadi tujuannya Ibu bagaimana memikirkan, itulah yang membuat Ibu cenderung ada hambatannya selaku pembina pramuka, mempunyai hambatan bagaimana seharusnya anak-anak ini termotivasi kembali untuk menekuni kepramukaan. Oh ya bagus sekali ya Bu. Tapi sebenarnya selama ini yang Ibu lihat kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan itu berada di level mana ya Bu? Kira-kira dia berada di level 5. Level 5. Ya. Jadi yang Ibu pikirkan insya Allah saya berharapnya berada di level 8. Oh ya bagus sekali ya Bu, Ya. pemikirannya tentunya dengan pastinya dengan langkah-langkah seperti apa yang Ibu akan lakukan? Jadi langkah-langkah saya yang ingin saya lakukan di sini adalah mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan, misalnya perlombaan. Yang kedua, menciptakan suasana yang hidup dan gembira dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menampung aspirasi anak didik yang disusun dalam bentuk latihan, acara latihan. Oh iya bagus ya Bu. Atas langkah-langkah yang dipikirkan ke depannya bagaimana seharusnya yang tadinya dari level 5 insya Allah bisa berada di level 8. Jadi itulah tadi usaha-usaha yang tentunya pastinya dari pihak mana yang bisa mendukung Ibu untuk supaya ini bisa terlaksana. Jadi dari pihak kepala sekolah yang mempunyai peranan sangat penting dalam sebagai kepala sekolah, sebagai leader, motivator. Iya. Jadi dukungan seperti itu yang diharapkan oleh Bu Wiwi ya. Ada dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah Bu Wiwi. Terus tentunya ada kolaborasi antara teman-teman, meskipun misalkan di sini ada misalkan dari teman yang lain, tapi untuk lebih fokus barangkali Bu Wiwi, siapa kira-kira yang dipikirkan ada di pikiran Ibu Wiwi yang bisa membantu? Yang bisa membantu di sini adalah Wakasek bagian kesiswa, mungkin ada Bu Rosmiati. Oh iya, sangat membantu. Iya, jadi insya Allah dengan penyampaian Ibu Wiwi ini barangkali dengan kolaborasinya nanti dengan Bapak Ibu yang lain tentunya difasilitasi oleh Bapak Kepala Sekolah tentunya dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan tentunya juga urusan kesiswaan bisa juga membantu ya Bu. Langkahnya Ibu sangat bagus insya Allah supaya pikiran-pikiran Ibu itu bisa terlaksana, bisa tercapai apa yang menjadi tujuannya setelah identifikasi permasalahannya tadi. Jadi bagaimana Bu dengan seperti ini, bagaimana perasaannya Ibu? Bagaimana perasaannya Ibu memikirkan setelah berbincang-bincang dengan ini? Iya. Setelah berbincang-bincang dari sini masalah ini, saya mendapat solusi untuk mengatasi, untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan ekstra khususnya di pramuka. Iya, jadi saya sebenarnya ini selaku teman sejawat dari Bu Wiwi juga pastinya mendukung. Artinya saya tadi mendapatkan hambatan-hambatan dari Bu Wiwi dengan melalui curhat ini saya bukan memberikan solusi, tapi saya hanya menuntut Ibu Wiwi dengan kepikiran-pikiran Ibu Wiwi tadi. Saya menuntut bagaimana kedepannya, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang Ibu Wiwi dapatkan sendiri. Sehingga tadinya Ibu Wiwi berpikir baru masih dalam tahapan level 5, insya Allah kedepannya bisa sampai level 8, bahkan bisa selebihnya itu. Saya kira seperti itu Ibu Wiwi. Bagaimana? Sudah plong kira-kira bagaimana yang tadinya pemikirannya Ibu Wiwi tentang hambatan-hambatan yang akan disalurkan, bagaimana? Sudah lega? Iya, terima kasih banyak Ibu Wiwi. Iya, jadi dengan ini karena pasti pemikiran Ibu, kapan kira-kira
kira-kira bagusnya dilaksanakan itu? Bagusnya dilaksanakan segera minggu ini. Setiap minggu itu ada 2 hari pertemuan. Oh iya, Dengan jadi data. sebenarnya Bu Wiwi sudah lakukannya, Ya. tinggal bagaimana mengaktifkannya, Ya. mengaktifkan terus. Ya. Iya, dengan melihat itu tadi kekurangannya. Oh ya, jadi alhamdulillah setiap 2 minggu sekali. Jadi insya Allah dengan kedepannya kami berharap mudah-mudahan Ibu Wiwi bisa mengembangkannya lebih lanjut. Iya Bu, bagaimana? Iya, jadi saya kira seperti itu ya, karena ini tadi saya sementara ini mempersiapkan juga ada rapat di ruang guru bersama dengan Ibu Wiwi barangkali ya Bu. Jadi saya kira bagaimana Bu Wiwi bersama-sama kita ini, saya tadi sudah mendapatkan keluh kesahnya Ibu, alhamdulillah. Ya, jadi kita nantinya bersama-sama ke ruang guru untuk mengikuti rapat selanjutnya ya Bu. Dari kepala sekolah barangkali di situ nanti ada titik terangnya. Saya menyemangati Ibu, insya Allah dari level sebelumnya menjadi level yang maksimal. Iya, jadi sekira seperti itu ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Romi. Ya, sama-sama ya Bu Wi. Iya, jadi bagaimana jadi untuk pertemuan kita ini saya kira sampai di sini dulu untuk praktek coachingnya. Jadi saya serahkan kembalikan kepada Bapak selaku observer di kegiatan coaching kita ini. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Wiwi atas surat-suratannya. Dan insya Allah sebentar kita akan lanjut dengan pasca observasi ya. Oh iya, Oke. Pak, insya Allah. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi bertemu di pasca observasi bersama Ibu Rasmiati sebagai coach. Kita nantikan. Oke, kita kembali bersama saya Muhammad Irfan Kadir dan Ibu Rasmiati yang berperan sebagai coach. Alhamdulillah Ibu ya, tadi sudah berjalan dengan baik proses coachingnya, Ya, proses coaching alhamdulillah, terhadap Ibu Wiwi, dan saya perhatikan juga sepertinya sudah memenuhi persyaratan bahwa itu adalah coaching yang baik. Oke, Alhamdulillah. tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu iya, tentang proses yang tadi ya. Yang pertanyaan saya itu apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang sudah Ibu sebutkan pada waktu pra observasi itu? Ya, jadi sesuai dengan perasaan saya, artinya Pak ini saya merasa bahwa alhamdulillah saya sudah melakukan alutirta, Ya. adanya identifikasi, Iya. yang kedua adanya tujuan, Oke. terus bagaimana saya mampu aksi, rencana aksinya, Rencana aksi untuk iya coaching, untuk ya. coaching, terus yang berarti harus memenuhinya dengan bertanggung jawab. Iya. Seperti itulah yang saya dapatkan seperti tadi selama mempraktekkan ini. Oh, Iya, iya. saya selaku coach. Oke, jadi menurut saya juga sebagai observer tadi saya melihat Ibu sudah bagus jalan observasinya. Sebagai Ibu sebagai coach itu sudah mengantarkan perasaan dan kehadiran penuh, kemudian sudah memberikan waktu kepada coach untuk pengungkapan masalah-masalahnya, dan alhamdulillah Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang baik sehingga bisa menuntun pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Wiwi, dan alhamdulillah lagi karena Ibu Wiwi tadi saya lihat sudah bisa menemukan solusi untuk masalah tersebut. Alhamdulillah. Jadi ini kalau proses coachingnya untuk alur tirta semuanya sudah terlaksana dengan baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bu, untuk kelanjutannya ini ya, saya mau tanyakan Ibu lagi. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Oh iya Pak, terima kasih. Barangkali saya kompetensi yang harus saya kembangkan lebih memahami lagi proses alutsista sehingga kedepannya insya Allah saya bisa melakukan saya selaku coaching, artinya melakukan praktik coaching, saya lakukan bisa bertambah, bisa lebih baik lagi kedepannya insya Allah Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan itu bisa jadi tujuan yang mulia, Ibu ya. Luar biasa sekali hasil perbincangan kita kali ini dengan proses Ibu yang melakukan tadi dengan Ibu Wiwi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Semoga Pak. harapan-harapan kita, harapan Ibu Wiwi, harapan saya, terutama juga dengan harapan Coach bisa terwujudkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak juga untuk yang menyaksikan di sana. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Wi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi saya akan menempati Ibu Ros dan menilai Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik. Apakah Ibu melakukan coach dengan menggunakan algoritma atau belum? Dan bagaimana nanti cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu. Jangan lupa Bu Ros, proses pelaksanaan coaching ini harus bisa menyelesaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya ajukan Bu Ros. Iya, bisa Ya. Bu. Jadi yang pertama di sini adalah kompetensi coaching apa yang ingin kembangkan Bu Ros? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya harus melihat apa sebenarnya tujuan permasalahan yang akan dicapai oleh pihak coaching. Ya. Jadi sekiranya seperti itu Bu. Ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang ingin saya observasi di sini adalah bagaimana harusnya saya present, artinya hadir sepenuhnya dalam menyelesaikan atau menuntun si coach dalam menyelesaikan atau menemukan solusinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kehadiran penuh. Saya harus berusaha untuk menjadi pendengar. Iya, seperti itulah yang saya harus lakukan. Jadi untuk pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan nanti adalah bagaimana supaya nantinya coaching ini bisa berjalan sesuai dengan alur titah. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Ros. Jadi terima kasih ya. Iya, sama-sama ya Bu. Assalamualaikum Ibu Wiwi, Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan. Barangkali ada yang bisa saya bantu Pak Irfan? Oke, ya, begini Bu, terus terang memang ada beberapa masalah yang saya keluhkan di sekolah kita ini. Kebetulan sekolah kita ini kan ada dalam ruang lingkup yayasan. Ya, di ruang lingkup yayasan sini kita kan ada di pembinaan dari pondok pesantren. Jadi sekolah kita ini SMP tapi bertaraf berbasis pesantren ya. Nah, yang saya keluhkan di sini adalah adanya aturan untuk siswa tidak membawa HP bagi santri yang mondok. Sementara saya merasa bahwa kehadiran HP atau mobile phone atau gadget pada saat ini sekarang di bulan ini itu sangat-sangat diperlukan untuk siswa. Terlebih lagi memang karena dunia siswa sekarang itu adalah dunia yang bergaul di situ, memang dunianya mereka sekarang itu berada di dunia IT termasuk dengan HP. Cuman bagaimana caranya nanti kita harus mengontrol itu. Tapi tadi ada aturan di yayasan sini yang mengatakan bahwa santri dilarang membawa HP. Itulah yang jadi masalah bagi saya. Oh iya, seperti itu ya Pak. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tentang perkembangan ini. Tapi sebenarnya tujuannya Bapak seperti apa? Tujuannya saya semoga saja ada aturan yang bisa menguntungkan untuk siswa dan juga menguntungkan untuk tenaga pendidik. Berarti ada aturan yang bisa mengizinkan siswa untuk membawa HP tapi dengan batasan-batasan tertentu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Jadi sepertinya Bapak maksudnya selama ini memangnya yang membawa HP itu atau dalam proses seperti itu Pak Irfan dalam yayasan kita ini sudah berapa dari level mana sebenarnya ya Pak? Okay. Tentang proses pembelajarannya dengan menggunakan HP itu yang sebenarnya menurut Pak Irfan tadi sangat penting ya Pak. Tapi kalau di yayasan kita ini pada umumnya atau di SMP kita ini pada khususnya sudah berada di level mana ya Pak? Sejujurnya ada beberapa kelas
yang memang sudah bisa mengizinkan siswa untuk membawa HP untuk mengikuti mata pelajaran. Tetapi ada juga beberapa kelas yang belum bisa diizinkan karena kebetulan kelas itu adalah kelas yang mondok. Iya. Nah, kelas mondok itu yang saya khawatirkan timbulnya kecemburuan terhadap kelas yang satu dengan yang lain. Sementara mereka juga sudah melihat bagaimana perkembangan daripada kelas yang membawa HP. Itu mereka betul-betul menikmati pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa karena mereka langsung bisa mengakses YouTube, bisa mengakses beberapa media-media pembelajaran yang paling tidak itu bisa membuat mereka kadang lupa malah mereka ini belajar atau bermain. Nah, saya mengharapkan itu tadi. Saya sekarang ini sudah berada di level 6. Oh iya, di level 6 ya Pak. Tapi maksudnya Pak Irfan ini akan berada di level mana rencananya? Saya sangat berharap ini berada di level 9 karena kita tidak tahu juga tentang ekonominya orang tua daripada anak-anak. Mungkin mereka belum bisa mampu menghadirkan gadget di anaknya. Jadi saya tidak berani mengambil bahwa di level 10. Tapi di level 9 insya Allah itu bisa. Wah, Pak Irfan ini betul-betul teman guru yang betul-betul memperhatikan bagaimana perkembangan siswa. Saya salut ya Pak dengan inovasi yang Bapak ingin kembangkan. Terus setelah ini Pak, maksudnya yang dengan melihat keadaan seperti itu, dengan Pak Irfan sudah memikirkan bahwa Bapak sudah berada di level 6, memang dukungan dari, maksudnya bagaimana dukungan dari Bapak atau rekan-rekan yang lain? Dari beberapa guru-guru yang saya tanyakan memang sebenarnya rata-rata sudah menyetujui itu. Karena kita kan sekarang sudah ada di kurikulum mereka. Ya memang notabene harus melibatkan IT ke dalam proses pembelajaran. Saya sangat mengharapkan apa yang saya anggap ini adalah masalah ini saya bisa konsultasikan kepada kepala sekolah agar saya bersama beliau bisa menyampaikan ini kepada pembina yayasan atau pembina pondok pesantren, paling tidak bisa membuat suatu aturan yang berpihak kepada siswa atau berpihak kepada santri. Ya, itu harapan saya, Bu. Oh iya. Terima kasih tentunya dukungannya tadi sudah lihat siapa yang mendukung. Jadi untuk mengoptimalkan ini pikiran-pikiran Bapak, langkah-langkah apa yang tadinya misalkan masih berada di level 6 akan menjadikannya harapannya menjadi level 9, langkah-langkah apa yang Bapak ingin lakukan? Oke. Langkah-langkah yang saya ingin lakukan yang pertama-tama itu tadi saya harus konsultasi dulu kepada kepala sekolah karena dia adalah penanggung jawab daripada sekolah kita ini. Kemudian mungkin bersama-sama nanti saya yang kepala sekolah akan ke ruang ketua yayasan atau ke pembina pondok ya untuk mengkonsultasikan apa yang menjadi pemikiran kami ini. Paling tidak nanti akan ada aturan-aturan yang keluar yang kami harapkan itu bisa membuat siswa juga merasa itu memang diperuntukkan untuk mereka gitu ya. Maksudnya kan memang semua kebutuhan siswa itu kita harus hadirkan. Iya itu ya Bu. Ya bagus sekali ya Pak. Jadi tadi sudah betul-betul langkah-langkahnya. Wah, artinya saya sebagai coach saya ini sangat mengharap sekali ke depan seperti itu. Tapi selain yang ada di sini barangkali saya Ibu Wiwi, ada pihak yang mana kira-kira yang bisa yang Bapak pikirkan yang bisa membantu? Saya rasa hampir semua guru-guru di sini bisa membantu saya dalam hal bagaimana caranya agar aturan-aturan ini bisa diubah sebaik mungkin. Karena kenapa? Beberapa dari guru-guru saya lihat juga sudah belajar untuk menghadirkan media-media pembelajaran dengan menggunakan HP, dengan menggunakan laptop dan lain sebagainya. Ya, dan dengan cara itu mungkin mereka juga akan berpikir bahwa memang penting
peran HP kepada siswa itu untuk saat ini. Oh iya. Nah, jadi kalau umpamanya mereka sudah sependapat dengan saya yakin dengan adanya kami semua digabung lagi dengan kepala sekolah, mungkin ini bisa membuat apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Ya bagus ya Pak. Jadi kira-kira kapan waktunya ini untuk memulainya atau melaksanakannya dengan apa? Tentunya dengan kolaborasi dengan rekan-rekannya. Iya. Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin nanti saya akan berusaha. Kalau kebetulan juga kan kepala sekolah sekarang sudah pergi pertemuan. Jadi insya Allah nanti kalau saya tidak dapat ini hari, mungkin besok saya bisa bicara kepada beliau di ruangannya tentang apa yang menjadi permasalahan bagi saya itu. Insya Allah besok sudah bisa. Jadi sebelum dilanjutkan barangkali Pak, supaya digoyang-goyang atau tarik nafas dulu Pak, supaya yang tadi kegalauannya itu bisa hilang seperti itu ya Pak. Karena namanya permasalahan itu, namanya pemikiran itu kalau sudah didiskusikan, ini insya Allah paling tidak ada yang sudah keluar. Iya keluar, iya Pak. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Ya Alhamdulillah, perasaan saya merasa agak sedikit lega karena apa yang menjadi beban pikiran saya itu sudah saya ungkapkan kepada orang lain, kepada ibu juga. Ya. Dan insya Allah lebih bahagia lagi dirasa ketika yang saya harapkan ini saya bisa jalankan dengan bagus. Oh iya Pak, jadi alhamdulillah saya tadi sudah mendengarkan ini bahkan dari bagaimana perasaannya Bapak, dan pastinya saya mendukung ya dengan kolaborasi nanti dengan teman-teman yang lain, karena unik-uniknya ini, hambatan-hambatannya ini supaya mengalir sesuai dengan apa yang diinginkan dan perkembangannya sesuai dengan perkembangan yang sekarang tentunya yang dibutuhkan oleh siswa kita, memerdekakan siswa kita dengan perkembangan yang ada, dengan perkembangan saya sama nih ya Pak tentunya. Iya. Segini seperti itu ya Pak. Jadi insya Allah segini seperti itu ya Pak. Oh ya Bu Ros, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya Bu, dari indikator ke tercapaian yang diinginkan tadi sebelum melakukan coaching. Jadi ada apa saja sih yang sudah lakukan terkait indikator tersebut? Oh ya Bu, terima kasih ya. Alhamdulillah setelah tadi saya melakukan coach, banyak sekali yang saya sudah dapatkan. Contohnya di sini saya sudah melakukan, insya Allah saya sudah bisa melakukan alur, yaitu dengan alur tirta, dengan memaparkan tujuan, ada identifikasi masalah, begitu juga dengan ada rencana aksinya yang harus dilakukan terhadap coaching tentunya. Dan selanjutnya bagaimana saya selaku coach harus mempertanggungjawabkan apa yang sebenarnya telah tadi diperbincangkan tentang melalui coaching ini. Saya kira seperti itu Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Oh ya, jadi setelah saya pikir-pikir tadi melalui coaching ini dan saya selaku coach, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya harus lebih memahami lagi proses alur tirta tentunya, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi hasilnya tadi sudah menunjukkan hasil yang diharapkan. Ya, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.